Dunia kembali diguncang oleh sebuah aksi nekat di waktu paling tidak manusiawi. Saat sebagian orang masih berjuang berdamai dengan alarm subuh, militer Israel justru memilih tombol serang. Jet-jet tempur mereka meluncur ke wilayah Suriah bagian barat dan melepaskan rudal secara membabi buta. Dampaknya tragis. 20 warga sipil tewas ketika, termasuk anak-anak dan tenaga medis yang tengah berjaga di fasilitas darurat. Puluhan lainnya luka-luka. Lokasi yang diserang? Bukan markas militer. Bukan gudang senjata. Tapi area pemukiman dan rumah sakit darurat yang bahkan tak punya nilai strategis apapun. Tapi entah mengapa, jet-jet Israel tetap menjadikannya target utama. Beberapa analis menyebutkan bahwa mungkin sistem intelijen mereka lagi error, atau kebanyakan buka Google Maps pakai mode satelit 2013. Yang lain bahkan menyindir, jangan-jangan pakai Google Translate buat baca koordinat. Suriah menyebut serangan ini sebagai bentuk pengecut modern. Nggak ada peringatan. Nggak ada deklarasi perang. Nggak ada aba-aba. Hanya dentuman yang membangunkan warga dari mimpi buruk ke kenyataan yang lebih buruk. Analis militer di Damaskus menggambarkan gaya serangan Israel ini mirip gamer pemula. Baru lihat ikon rudal di layar radar, langsung refleks pencet tombol. Bedanya, ini bukan game. Ini nyata. Jet-jet tempur Israel tampaknya lebih aktif di langit negara tetangga daripada menjaga udara sendiri. Mungkin mereka pikir, jalan-jalan lintas batas pakai F-16 itu semacam tamasya strategis. Tapi sayangnya, yang mereka tinggalkan bukan oleh-oleh, melainkan reruntuhan dan kesedihan. Dan seperti biasa, dunia masih menimbang-nimbang mau bersuara atau enggak. Sementara itu, rakyat Suriah menyebut ini bukan hanya serangan fisik, tapi penghinaan terhadap kedaulatan nasional. Dan penghinaan itu, katanya, tidak akan berakhir dengan diam. Pasca serangan brutal Israel, suasana di Damaskus berubah total. Bukan hanya duka yang menyelimuti, tapi juga bara semangat balas dendam yang disulut oleh kehilangan dan kemarahan. Pemerintah Suriah tak menunggu lama. Rapat darurat digelar. Strategi diluncurkan. Dan yang paling mengejutkan, mereka mengumumkan aktivasi sistem balasan strategis yang selama ini disimpan rapat-rapat seperti rahasia dapur nenek. Presiden Suriah muncul di layar televisi dengan ekspresi yang tak main-main. Ia menyebut serangan Israel sebagai tindakan pengecut berkedok kekuatan. Lalu, dengan lantang bersumpah bahwa balasan dari Suriah tidak akan dilupakan sejarah. Bahkan, katanya, Google Earth pun bakal menyimpan jejaknya sebagai penanda bahwa martabat tidak bisa diredam dengan rudal. Yang membuat dunia terdiam bukan hanya isi pidatonya, tapi juga apa yang diumumkan militer Suriah setelahnya. Mereka mengungkap keberadaan rudal buatan lokal berteknologi Smart Guided. Bukan cuma pintar secara presisi, tapi juga dilengkapi dengan algoritma pemilihan target berdasarkan nilai strategis dan, percaya atau tidak, rasa humor tipis-tipis. Kami tidak menargetkan warga sipil. Kami menargetkan mental elit Israel yang terlalu percaya diri dengan Iron Dome-nya, ujar seorang komandan artileri Suriah sambil tersenyum sinis. Katanya lagi, kalau rudal ini bisa menembus pertahanan mereka, mungkin bisa kita daftarkan ke startup pitch internasional. Sistem peluncurannya berbasis kecerdasan buatan lokal, yang katanya mampu menentukan target berdasarkan urgensi dan kemungkinan efek jera. Target utama yang diumumkan secara terbuka pun bikin geger. Kantor Kementerian Pertahanan Israel. Sebuah lokasi yang diyakini menjadi pusat koordinasi segala bentuk agresi ke wilayah Suriah. Salah satu jenderal Suriah berkata tegas, ini bukan soal strategi. Ini bukan catur. Ini palu godam. Kami akan balas tamparan dengan dentuman. Warga Suriah, alih-alih takut, justru bersatu dalam semangat perlawanan. Banyak yang menyumbangkan logistik dan tenaga ke pangkalan militer. Media lokal bahkan menayangkan simulasi 3D penghancuran kantor Kementerian Israel, lengkap dengan backsound yang katanya lebih dramatis dari film Avengers. Seolah ingin memberi pesan, kali ini bukan fiksi. Ini aksi. Tel Aviv yang biasanya sibuk dan penuh jadwal diplomatik, tiba-tiba berubah jadi adegan film bencana ketika rudal balistik Suriah menghantam tepat di jantung administratif kota tersebut. Rudal jarak menengah itu meluncur dari wilayah dekat Homs, Suriah, dan menghancurkan kantor Kementerian Pertahanan Israel hanya dalam hitungan detik. Bukan sekadar ledakan. Ini bukan hanya serangan, ini penegasan. Rudal tersebut termasuk dalam kategori Heavy Precision Tactical.
Ketepatannya membuat banyak pihak geleng kepala, termasuk pihak Israel yang harus menelan pil pahit. Iron Dome mereka ternyata bisa bocor juga. Titik buta sistem pertahanan mereka sebesar harga inflasi di Gaza, ujar salah satu analis dengan nada getir. Sirene peringatan sempat berbunyi, namun waktu terlalu mepet. Banyak pejabat tak sempat menyelamatkan diri. Seorang staf kementerian yang selamat karena sedang cuti sakit mengungkap pesan terakhir dari atasannya yang sempat dikirim di grup internal. Guys, ini getarannya makin dekat ya. Ledakan menciptakan kawah selebar 30 meter. Gedung kementerian hancur total. Sisa-sisa dokumen berserakan. Laptop-laptop ditemukan dalam kondisi terbakar, tapi beberapa masih menyala dengan layar stuck di loading screen. Beberapa pejabat tinggi dikonfirmasi tewas, termasuk Menteri Pertahanan, Kepala Logistik Militer, dan penasihat senior. Pemerintah Israel bungkam soal nama-nama, tapi media lokal sudah membocorkan identitasnya. Akibatnya, seluruh aktivitas pemerintahan di Tel Aviv dihentikan sementara. Negara dalam mode siaga penuh. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga berupa data rahasia, cadangan plan B, bahkan plan C. Sekarang mereka katanya pakai plan D, diam dan nyalahin Iran. Media Arab menyindir, rencana keamanan Israel ternyata hanya tahan sampai printer meledak. Rekaman CCTV terakhir sebelum gedung rata menunjukkan para petugas panik, karena sistem keamanan digital minta update software sebelum bisa diakses. Beberapa sempat mencoba masuk sistem manual, tapi waktu tak cukup. Satu rudal, satu bangunan, satu sejarah. Dari sisi militer Suriah, serangan ini dianggap sukses sempurna. Mereka menamakannya Operasi Penebusan Martabat. Dan mereka menegaskan, ini belum akhir. Kalau masih coba-coba, kami tak segan kirim batch berikutnya. Pesannya sederhana, kata jubir militer Suriah. Jangan remehkan orang yang bisa bikin rudal murah tapi akurat. Kadang bukan soal teknologi mahal, tapi niat dan dendam yang membara. Setelah kehancuran brutal yang meluluhlantakan kantor Kementerian Pertahanan, Israel kini menghadapi musuh dari dalam, rakyatnya sendiri. Ketakutan dan kemarahan meluap di jalan-jalan Tel Aviv. Ribuan warga turun ke jalan, bukan untuk berperang, tapi untuk bertanya, kemana perginya pertahanan miliaran dolar itu? Demo besar-besaran pecah di berbagai titik strategis. Spanduk-spanduk dengan tulisan seperti Iron Dome atau donat bolong, dan update software, not just pictures, jadi pemandangan umum. Bahkan ada yang datang pakai helm motor dan tameng tutup panci, karena katanya, kalau sistem pertahanan negara gagal, ya kita pakai pertahanan rumah tangga dulu. Perdana Menteri muncul di layar kaca dengan wajah kaku dan suara bergetar. Dalam konferensi pers darurat, ia mengumumkan bahwa negara akan membalas serangan Suriah dengan kekuatan penuh. Sayangnya, ia sempat lupa menyebut nama menteri yang tewas, membuat pidatonya lebih mirip presentasi magang yang kelupaan slide utama. Reaksi netizen langsung viral. Meme-meme bertebaran. Ada yang menyandingkan wajah sang PM dengan tulisan, "Kami butuh solusi, bukan nostalgia." Di parlemen, kekacauan makin menjadi. Oposisi menuding serangan ini sebagai hasil dari arogansi kebijakan luar negeri yang sembrono. Salah satu anggota parlemen bahkan berkata lantang, keamanan nasional kita setipis pidato Perdana Menteri, dan sekarang pidatonya ikut terbakar. Sementara itu, di lingkungan militer sendiri, suasana tak kalah panas. Beberapa jenderal mulai diselidiki atas kemungkinan kebocoran data dan pengabaian sinyal intelijen. Ternyata, radar sempat mendeteksi pergerakan rudal, tapi diabaikan karena dikira burung besar atau balon cuaca. Salah satu analis keamanan berkomentar sarkastik, ternyata yang mereka kira angin sore, adalah karma berkecepatan Mach 3. Pasar finansial Israel ikut gemetar. Saham perusahaan pertahanan anjlok, investor mulai menarik dana, dan para diplomat Israel di luar negeri mulai menghindari media. Salah satu sumber diplomatik bahkan berkata, kami tidak siap ditanya kenapa rudal buatan rumahan bisa menembus sistem miliaran dolar. Kami sendiri juga masih kaget. Suriah tak berkata banyak. Jubir militer mereka hanya menyampaikan satu kalimat, kami tidak senang. Kami hanya mengingatkan, kalau masih coba-coba, jangan salahkan kami kalau pusat perbelanjaan kalian berubah jadi lubang sejarah. Tel Aviv kini berada di persimpangan antara penyesalan dan kemarahan. Dunia memperhatikan,
Tapi untuk saat ini, rakyat Israel hanya ingin satu hal, jawaban. Dan mungkin, software pertahanan yang tidak minta update saat rudal datang. Dan begitulah, ketika satu rudal kecil buatan lokal bisa mengguncang satu kementerian, dunia pun sadar bahwa bukan harga yang menentukan dampak, tapi akurasi, timing, dan sedikit keberanian untuk bilang, cukup sudah. Israel kini berdiri di persimpangan antara membalas atau berpikir ulang. Sementara Suriah, mereka sudah siap dengan rudal, dengan tekad, dan tentu saja dengan punchline politik yang mengena. Karena dalam konflik modern, kecepatan rudal hanya separuh cerita. Separuh lainnya adalah siapa yang masih bisa berdiri sambil tertawa getir di tengah reruntuhan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Dunia belum tenang, tapi setidaknya kita bisa memahami bahwa di balik konflik, selalu ada cerita yang absurd, tragis, dan kadang terlalu nyata untuk jadi lelucon. Jangan lupa like, komen, dan share jika menurutmu berita ini bukan cuma penting, tapi juga perlu dibicarakan. Subscribe sekarang, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update paling panas seputar Timur Tengah dan geopolitik dunia.